gas melon mulai mereda, walaupun masih banyak yang belum kebagian, belum tersalurkan di tingkat pengecer secara merata. Kelihatannya kita ini harus balik lagi ke isu pagar laut. Tapi saya tahu kok banyak juga yang khawatir kasus pagar laut ini teralihkan atau bahkan hilang karena isu gas melon. Nah, yang menarik ternyata malah Menteri Nusron ini seakan memberi clue kepada kita ada aktor besar di balik kasus itu. Dan dia menyatakan nggak mungkin kalau soal manipulasi SHGB atau sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik itu permainan pejabat level rendahan. Ya, masih ada kasus atau kisru soal kasus LPG, tetapi soal pagar laut juga jangan dilupakan. Justru dengan adanya keterangan baru dari Menteri Nusron menunjukkan bahwa ada upaya serius dari Menteri Nusron untuk terus mengungkit atau membuka persoalan sesungguhnya di balik terbitnya HGB ini kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung hari-hari ini yaitu kegiatan artinya aktivitas untuk mencari keterangan itu masih dilakukan. Dan bila pada akhirnya Pak Nusron itu memberi sinyal baru bahwa tidak mungkin HGB itu diterbitkan oleh pejabat rendahan, itu kira-kira istilahnya, kecuali bahwa pejabat itu adalah hacker. Ini menarik uraian dari Pak Nusron. Artinya hanya pejabat tertentu yang punya akses, yang punya apa istilahnya itu password untuk masuk ke dalam sistem, itu sistem pengurusan atau penerbitan HGB yang mampu untuk menerbitkan HGB itu. Jadi dengan mudah kita diberi pilihan untuk meneliti lebih jauh itu siapa pejabat-pejabat yang punya akses terhadap sistem, yang mampu atau berwenang untuk mengeluarkan HGB yang pada akhirnya bermasalah karena melanggar undang-undang, yaitu HGB terhadap laut atau pemilikan hak guna bangunan terhadap laut, hal yang dilarang oleh undang-undang. Jadi sekali lagi kita balik pada keterangan Pak Nusron, dan Nusron saya kira orang yang pada akhirnya harus kita tagih terus-menerus keterangan publiknya supaya tidak tercecer isu ini, isu pagar bambu misterius di pantai utara itu harusnya sudah masuk pada tahap penyidikan, dan kelihatannya itu yang lagi ditunggu publik. Jadi publik menunggu, lebih tepat lagi mendesak supaya isu ini segera dibuka, segera diberitahu pada rakyat lah bahwa ini yang bersalah, menteri ini yang terlibat, dan kerugian negara sekian. Jadi itu yang ditunggu oleh negara, oleh rakyat. Rakyat ingin menanti ada yang dihukum dalam kasus pagar bambu itu tuh. Termasuk rakyat tentu tidak akan melupakan kasus yang hari-hari ini lagi rumit, yaitu sistem distribusi penyaluran LPG yang pada akhirnya melibatkan inkapasitas dari Menteri Bahlil. Jadi Pak Prabowo ada di dalam uraian panjang yang harus dia pahami. Dia tahu bahwa rakyat menunggu ada hasil yang konkret dari kekacauan distribusi LPG yang sudah menelan korban. Demikian juga Prabowo menunggu reaksi yang lebih konklusif dari kementerian terkait terhadap proyek pagar bambu itu. Jadi semua ini akan jadi beban pada presiden. Karena itu harus ada keterangan yang lebih jelas, terutama soal pagar bambu itu. Dan bagus bahwa Nusron telah memberi sinyal bahwa yang terlibat pasti adalah pejabat tinggi di dalam pengurusan HGB itu.